Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan hari ini, kami akan membahas hasil dari penelitian yang kami lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi komputer dalam ilmu psikologi dengan dosen pengampu Risma Afian Azim, SIP, MSI. Adapun judul dari penelitian yang kami lakukan yaitu dampak konseling online dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis mahasiswa yang bekerja. Next, eh, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Okta Eliza Sinaga, Kusuma Wardani, Arhel Laura Florence, dan saya sendiri Amelia Arita Purba, serta Khoirun Nadia. Dari kerangka pembahasan dalam penelitian kami yaitu ada pendahuluan, kemudian tinjauan kepustakaan, metode penelitian, selanjutnya ada hasil dan pembahasan, serta kesimpulan di akhir. Yang pertama, kita akan membahas dari pendahuluan. Permasalahan kesehatan jiwa menjadi tantangan besar dalam skala global dan hal ini tidak terkecuali di Indonesia. Menurut data dari Riskesdas 2018, situasi kesehatan jiwa di Indonesia ini menghadapi berbagai masalah yang perlu segera diatasi. Prevalensi dari depresi pada penduduk usia 15 tahun ke atas mencapai 6,1%. Dari data ini berarti sekitar 12 juta jiwa penduduk Indonesia mengalami depresi. Depresi ini suatu kondisi yang dapat memberikan dampak serius pada kualitas hidup dan kesejahteraan mereka. Dan mahasiswa yang bekerja sering dihadapkan tantangan yang cukup rumit. Mereka tidak hanya harus memenuhi persyaratan akademis yang ketat, tetapi juga harus menghadapi peran ganda sebagai mahasiswa dan pekerja paruh waktu atau penuh waktu. Gabungan antara beban akademis yang tinggi dan tuntutan dari pekerjaan ini dapat menyebabkan tingkat stres yang signifikan dan dalam beberapa kasus bahkan berisiko mengalami burnout. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Laura Florence. Baik, terima kasih Amel. Lalu selanjutnya ada tinjauan perpustakaan. Yang pertama dari variabel kesejahteraan psikologis, Rif dan Case 1995. Definisi dari kesejahteraan psikologis itu adalah kondisi di mana individu merasakan perasaan positif dan dapat berkembang dengan baik dalam kehidupan mereka, mencakup kondisi individu yang mencerminkan sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Selain itu juga kemampuan pengambilan keputusan, pengaturan perilaku, pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan, tujuan hidup yang bermakna, serta eksplorasi diri sendiri. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor dari kesejahteraan psikologis. Yang pertama ada kepribadian, yang kedua status sosial ekonomi, yang ketiga dukungan sosial, yang keempat religiusitas, dan yang terakhir jaringan sosial. Next ada konseling online. Dari proses konseling online itu sendiri dapat dimaknai secara sederhana sebagai proses konseling yang dilakukan dengan menggunakan jaringan atau alat bantu jaringan sebagai penghubung antara konselor atau ahli konseling dengan kliennya individu yang membutuhkan bantuan konseling. Adapun proses konseling online itu yang pertama adalah tahap 1 adalah tahap persiapan, di mana pada tahap ini menggunakan perangkat keras atau hardware atau perangkat lunak, yaitu softwarenya untuk mendukung proses konseling konseling online itu sendiri, seperti perangkat komputer, laptop yang dapat terkoneksi dengan internet, ataupun juga bisa digunakan dengan akun dan alamat email. Lalu tahap kedua ada proses konseling. Di tahap kedua ini terdiri dari 5 tahap, yaitu tahap pengantaran, penjajakan, penafsiran, dan pembinaan, serta penilaian namun dalam pelaksanaannya kontinu fleksibel. Lalu yang terakhir ada tahap ketiga, tahap pasca konseling. Di tahap ini adalah tahap pasca proses konseling online, di mana konseling dapat dilakukan selanjutnya untuk tatap muka face to face, ataupun konseling ini diputuskan untuk konseling online berikutnya. Next.
Ya, Selanjutnya ada metode selanjutnya ada penjelasan metode penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan metode survei deskriptif. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kesejahteraan psikologis dan konseling online, di mana instrumen ini didapatkan melalui beberapa dimensi kesejahteraan psikologi yang dipaparkan oleh teori Riff dan Case pada tahun 1995. Metode survei digunakan untuk memperoleh data dari populasi tertentu secara alami. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan angket. Angket yang digunakan dalam penelitian ini disusun dalam bentuk Google Form dengan skala Likert yang terdiri dari 4 pilihan jawaban. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi responden terhadap kejadian atau fenomena sosial yang diteliti. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan ini, yang pertama itu ada melakukan uji validitas dengan bantuan aplikasi SPSS. Pada saat uji validitas, dilakukan memperoleh hasil nilai R hitung sebesar 0,89 dengan melihat dan membaca nilai R tabel untuk N37 atau populasi yang disebar dengan 37 orang dengan signifikasi 5%, ditemukan nilai R tabel sebesar 0,325. Oleh karena itu, R hitung sebesar 0,859 lebih besar dari R tabel, di mana R tabel ini ada 0,325. Maka dengan demikian dapat diartikan bahwa item ke-1 pada soal tersebut adalah valid. Dan keseluruhan item yang telah diuji ini, dari 18 item keseluruhannya adalah valid. Next, ada uji reliabilitas. Nah, di sini diketahui pada gambar di atas ini, end of item-nya itu ada 18 atau banyaknya bukti soal pada pertanyaan dalam angket itu ada 18 buah dengan nilai alpha Cronbach sebesar 0,911. Karena nilai alpha Cronbach dalam uji reliabilitas dalam SPSS sebesar 0,911 lebih besar dari 0,60, maka dapat dinyatakan instrumen dalam penelitian ini reliable atau konsisten. Next. Seperti yang diketahui dalam penelitian ini, untuk menguji coba apakah ada hubungannya antara konseling online dengan kesejahteraan psikologis, dilakukannya uji korelasi melalui bantuan SPSS. Berdasarkan uji korelasi yang telah dilakukan dengan bantuan SPSS 26, dapat diketahui bahwa nilai signifikan itu 0,002, lebih kecil dari 0,05. Maka dapat dinyatakan adanya korelasi yang positif antara variabel konseling online dan kesejahteraan psikologis. Dan taraf korelasi antara kedua variabel ada pada taraf korelasi yang sedang. Baik, kesimpulan dari penelitian ini, kesimpulan dari penelitian ini yang terdapat 37 responden dengan hasil uji korelasi Pearson antara variabel X dan Y menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang cukup kuat antara kedua variabel tersebut dengan nilai R sebesar 0,859. Nilai signifikansi atau p-value sebesar 0,02 yang menunjukkan bahwa hubungan ini signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Dengan kata lain, peneliti dapat menyimpulkan bahwa peningkatan pada variabel X secara signifikan berhubungan dengan peningkatan pada variabel Y